Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah pertanyaan dari saudara kita yang ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aba Ahmad Said Ibrahim. Setelah menyimak YouTube yang sudah panjenengan buat, hati saya bertanya-tanya, mengapa panjenengan selalu menjelaskan tentang iman dan memaafkan, iman memaafkan, iman memaafkan, iman memaafkan. Itu terus yang yang panjenengan jelaskan. Tolong dipahamkan, Aba, apakah iman dan memaafkan itu sebagai dua hal yang sangat penting? Bagaimana seandainya saya tidak bisa memaafkan seseorang? Terima kasih, Aba, atas jawabannya. Saudaraku, iman, ya, itu adalah harta satu-satunya, harta satu-satunya, tidak ada lain yang dimiliki oleh jiwa. Pada saat jiwa itu menghadap kepada Allah dengan keimanan yang dikehendaki oleh Allah, maka jiwa itu akan diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah, bergantung kepada kedudukan, tingkat keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi keimanannya, akan semakin tinggi kemuliaannya. Akan tetapi, keimanan itu akan dinyatakan benar oleh Allah kalau orang itu sanggup mewujudkan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Artinya apa? Artinya, saudara, bahwa orang iman itu harus memiliki kemuliaan akhlak. Itu kunci. Jadi nggak bisa orang mengatakan dirinya beriman tapi perbuatannya itu selalu menyebabkan orang lain itu sakit. Itu nggak bisa, ya, gitu. Nggak bisa. Jadi yang namanya kekasih Allah, orang-orang beriman itu ya enak gitu kalau berbicara itu ya menyenangkan. Intinya itu adalah orang iman, kekasih-kekasih Allah itu adalah ya memiliki banyak kemuliaan-kemuliaan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah Allah menjelaskan dalam suatu ayat di dalam Al-Quran bahwa kemuliaan itu tidak akan wujud, tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang di dalam dirinya ada sifat sabar. Nah, ini masalahnya, saudaraku. Jadi kemuliaan itu tidak akan wujud kalau kita itu tidak memiliki kesabaran di dalam hati, sehingga kesabaran itu merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, begitu. Nah, saudaraku, jadi
Kalau saudara mencari di dalam Al-Quran bagaimana untuk mewujudkan sifat sabar itu, mungkin saudara akan sulit untuk menemukannya ya. Karena bagaimana sifat sabar itu wujud itu langsung dijelaskan oleh Allah itu kepada Rasulullah, dan ini yang disebut sebagai hadis qudsi ya. Apa itu? Bahwa sifat sabar itu akan wujud kalau di dalam hati manusia itu ada kesanggupan memaafkan. Nah, sehingga saudaraku, karena iman dan kemuliaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka memaafkan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk wujud. Kenapa? Karena memaafkan itu akan membawa seseorang kepada sifat sabar, dan dari sifat sabar itulah kemuliaan-kemuliaan itu menjadi wujud. Itu ya saudara-saudara, itu saudaraku, dan juga untuk saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, mengapa kok iman dan memaafkan, mengapa kok kemurnian iman dan memaafkan. Nah, ada juga dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa bagi Allah pada saat seseorang itu menodai keimanannya, maka seluruh ibadahnya tidak lagi berarti untuk Allah. Bahkan meskipun dia bersedekah emas yang besarnya emas itu seperti bumi, maka bagi Allah itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak berarti. Sehingga keimanan itu adalah sebenarnya merupakan harta terbesar yang dimiliki kita ya, seluruh manusia ya saudara ya. Untuk dijaga, dipelihara, bahkan harus ditingkatkan ya. Alat ukurnya apa? Semakin tinggi kedudukan iman seseorang, maka kemuliaan akhlak yang dimilikinya itu semakin tinggi, akhlaknya semakin mulia, semakin mulia, begitu seterusnya. Nah, itu saudaraku. Terus berikutnya saudara itu, bagaimana seandainya saudara itu tidak bisa memaafkan? Ada orang yang saudara itu tidak bisa memaafkan. Ini saudara harus pahami ini. Saudara tidak memaafkan 1000 orang sama tidak memaafkan 1 orang, itu sama. Tidak ada bedanya. Apa? 1 orang saja saudara tidak bisa memaafkan, maka ibadah yang saudara lakukan itu tidak bisa naik kepada Allah. Coba saudara renungkan. Apakah iya ibadah yang saudara lakukan itu, semua ibadah yang saudara lakukan itu akan dikorbankan hanya gara-gara keburukan akhlak atau kesalahan yang dimiliki oleh seseorang? Jawabnya pasti tidak, dan saudara harusnya menjawab tidak. Tidak boleh, karena ibadah itu adalah sesuatu yang yang sangat penting, dan untuk melakukan saja dan untuk melakukannya saja saudara itu harus banyak melakukan pengorbanan ya. Pengorbanan, sehingga pada saat ibadah itu sanggup diwujudkan, maka ya tentunya kita semua pasti sepakat ya bahwa tidak boleh ada yang menghalangi ibadah yang kita lakukan itu untuk sampai kepada Allah. Dan tidak memaafkan itu adalah
penghambat terbesar ya. Tidak memaafkan itu bagi seluruh ibadah yang kita lakukan itu. Kenapa? Kami akan segera memberikan pemahaman juga kepada saudara bahwa untuk sampai kepada Allah, ibadah itu harus melewati 7 pintu langit, dan ada satu pintu itu yang tidak akan membuka pintunya sebelum yang melakukan itu memaafkan saudaranya yang bersalah. Jadi banyaklah ya saudaraku ya. Pertama adalah memaafkan itu adalah jalan bagi kita untuk mewujudkan sifat sabar, dan lainnya adalah memaafkan itu adalah sebagai kunci untuk membuka pintu langit itu supaya ibadah yang kita lakukan itu sampai kepada Allah. Dan sebenarnya adalah orang yang tidak mau memaafkan orang yang bersalah itu sebenarnya jiwanya itu sudah dikuasai oleh kesesatan. Dan kita pasti juga sepakat bahwa kita tidak mungkin menyerahkan jiwa ini dikuasai oleh kesesatan. Sehingga saudaraku, ini untuk saudara-saudara yang ada di Cirebon dan umat muslim secara keseluruhan, bahwa memaafkan itu ya sesuatu yang harus wujud. Dan memang masalah yang terbesar saat ini adalah untuk mewujudkan memaafkan. Kalau iman ini banyak ya saudara kita yang sudah paham ya gitu. Ada banyak ini saudara-saudara kita yang sudah paham bagaimana memelihara keimanan. Mungkin yang sekarang itu sulit untuk wujud itu adalah memaafkan. Tapi dengan pertanyaan ini tidak ada kata sulit ya saudara, karena ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan ibadah kita, untuk kepentingan jiwa kita, untuk kemuliaan kita, sehingga ini pun harus wujud itu ya Pak. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa berikrarlah saudara untuk memurnikan iman, dan berikrarlah saudara untuk memaafkan. Dan saya tambahkan sedikit bahwa memaafkan itu tidak perlu ikhlas ya, tidak perlu nunggu hati itu senang. Saudara itu boleh sambil dongkol hati saudara itu, boleh sambil nangis, boleh sambil ngamuk-ngamuk terhadap diri sendiri ya. Tapi terakhir saudara harus mengatakan, ya Allah, karena ini adalah kehendak-Mu, aku pun memaafkan mereka. Itu harus saudara lakukan. Bahkan kalau bisa ya saudara lakukan itu, jadikan itu sebagai doa penghantar tidur ya. Jadi sebelum tidur saudara berdoa, ya Allah, jika ada saudaraku yang bersalah kepadaku malam ini, aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, jadikan kesalahanku itu menjadi sebab Engkau memberi rahmat kepada mereka. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah atas seluruh dosa dan kesalahanku. Ini jadikan sebagai doa yang istiqomah yang saudara lakukan sebelum tidur. Itu dulu saudara yang dari Cirebon ya, mungkin nanti bisa saudara tanya lagi di kesempatan yang lain. Itu saudara-saudara yang saya cintai, khususnya yang memiliki pertanyaan ini, mudah-mudahan apa yang saya pahamkan, jelaskan kepada saudara ini
memberikan manfaat kepada saudara, dan secara keseluruhan ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya umat muslim, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dunia ini. Itu saudara, terima kasih saudara sudah ikut berperan. Semoga pertanyaan saudara ini menjadi rahmat juga bagi saudara kita yang lain. Terima kasih. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari kalimat yang saya sampaikan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.